bisa nyampe ke teman-teman semua. Kalau mau dimatiin dulu sementara juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Kita sama-sama belajar aja ya, karena sampai saat ini juga aku dan Ripo mungkin masih terus belajar, jadi kita lebih ke sharing aja ya teman-teman ya. Jadi public speaking, sebenarnya speaking itu kan kita berbicara ya. Berbicara itu adalah hal yang biasanya kita lakukan setiap hari sama siapapun kita tetap berbicara. Tapi sadar nggak sih teman-teman semuanya kalau berbicara itu kalau ketemu sama orang-orang pasti akan menggunakan bahasa yang berbeda gitu. Sama seperti halnya saya nih sama Rivo, kita udah punya kedekatan gitu. Ketika kita ketemu, kita pakai pilihan bahasa yang berbeda. Tapi ketika ketemu narasumber, kita juga ketemu orang yang berbeda. Begitupun ketika kita di depan orang banyak ya, kita akan menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, satu lagi ketika kita berbicara dengan anak-anak, kita juga menggunakan penggunaan bahasa yang berbeda. Dan vokal atau suara dan bahasa yang kita gunakan ini adalah salah satu bagian yang penting dari public speaking. Selain dari keseharian yang biasa kita gunakan ya. Di public speaking ini, kenapa suara ini jadi hal yang penting? Karena dalam public speaking ada 3 hal yang benar-benar harus diperhatikan. Yang pertama adalah mimik. Mimik mewakilkan apa yang kita sampaikan. Kemudian body language, gerakan. Ini gerakan nih secara tidak langsung saya melakukan beberapa gerakan-gerakan. Dan yang terakhir adalah vokal. Vokal ini sangat penting karena mewakilkan bagaimana isi dari penyampaian materi kita juga ya teman-teman ya. Nah, terus dari vokal atau suara ini kita bisa menyampaikan berbagai macam, tapi belum tentu kan dari teman-teman sekalian ini bisa menerima atau enggak. Seperti halnya saya sekarang berbicara nih. Ini kira-kira semuanya bisa memahami atau enggak, kita juga kan enggak pernah tahu. Tapi dari sinilah kita juga belajar untuk bagaimana caranya supaya teman-teman tetap bisa memahami dan menerimanya gitu. Dari vokal atau suara ini kita harus bisa meyakinkan teman-teman semuanya nih bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang ya udah si public speaker ini adalah orang yang paling benar deh, meskipun sebenarnya ya nggak semuanya benar, tapi bagaimana caranya kita harus meyakinkan ke orang-orang apa yang kita sampaikan ini adalah benar gitu. Nah, jadi meyakinkan mereka. Nah, dari unsur-unsur vokal ini ada macam-macam ya, apa yang kita sampaikan ini ada macam-macam unsurnya. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi ini adalah poin pertama, yaitu kejelasan suara. Ini sebenarnya aku juga masih agak-agak nggak terlalu yakin nih apa benar-benar jelas atau enggak, karena posisi saat ini sebenarnya aku di kafe dan ini mungkin masih agak ke distract sama beberapa suara-suara, tapi sejauh ini masih jelas kan artikulasinya ya teman-teman ya? Jelas. Jelas nggak sih? Kurang? Banget kalau saya. Banget. Oke, kalau udah jelas. Nah, ini adalah bagian dari public speaking ya. Jadi artikulasinya itu harus jelas. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat artikulasi kita ini selalu jelas gitu? Ada caranya, ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengasah artikulasi kita ini. Salah satunya adalah dengan membaca dengan lantang nih. Kalau kita baca buku, biasanya di dalam hati, sesekalilah kita melakukannya dengan lantang gitu. Bercerita dengan lantang. Nah, ini akan dilakukan berulang-ulang, kita repetisi, sampai akhirnya ini akan terasah dengan sendirinya. Nah, artikulasi ini memang semakin lama semakin akan jelas kalau kita merepetisinya, gitu teman-teman. Kemudian ada intonasi. Intonasi atau nada suara ya. Nada suara ini sebenarnya setiap orang sadar tidak sadar kita akan memiliki nada suara atau intonasi yang berbeda-beda. Bagas dari mana nih asalnya? Asli Balikpapan, tapi sekarang udah merantau di Bandung. Tapi intonasinya kayaknya masih Balikpapan ya. Terus benar. Teman-teman, aku pengen dengar suaranya yang dari timur coba. Kira-kira ada yang bisa mewakili nggak ya?
Ada kayak orang-orang dari Indonesia Timur di sini. Boleh Jawa Timur juga nggak masalah. Nah, Jakarta Timur siapa Jakarta Timur? Jakarta Timur. Please deh. Saya Kalimantan Timur, Mbak. Oke, Kalimantan Timur. Coba aku mau udah ketemu suaranya. Halo, Mbak. Iya, gimana kabarnya, Mbak? Dengan siapa? Alhamdulillah sehat. Saya Rahayu, Mbak, dari Kalimantan Timur. Samarinda. Samarinda. Berarti bahasanya ini ya, bahasa Banjar juga nggak sih? Ya, benar, bahasa Banjar. Acil ya? Acil bukan? Acil itu tante, iya. Acil kan? Biasanya ikam tuh kamu, ulun saya. Ya. Oh, oke. Ikam sehat. Bukannya pian ya? Pian itu untuk orang yang lebih tua. Anda tapi untuk orang yang lebih tua. Oh, oke. Nah, intonasi ini kenapa aku mau tanya orang-orang timur segala macam, karena intonasi ini sebenarnya pengaruh yang cukup besar itu adalah dari bahasa daerah kita gitu. Kadang-kadang sampai sekarang saya pun masih tetap belajar karena saya masih ke bawah-bawah bahasa daerahnya. Bener gak, Kok? Benar juga ya? Benar banget. Kan? Itu masih PR banget intonasi. Tapi sebenarnya itu nggak salah gitu. Intonasi itu bisa kita mainkan berdasarkan dari kalimat yang akan kita gunakan gitu. Intonasi tinggi atau intonasi rendah. Atau kalau kita masih kental dengan daerah kita, nggak apa-apa. Jadikan itu sebagai ciri khas kita gitu. Kayak Gundul ya, Gundul itu dari Yogyakarta. Itu malah menjadikan intonasi bawaan ya, karena dia dari daerah gitu. Mendoknya itu dijadikan ciri khasnya dia sendiri gitu. Nah, kalau memang kalian udah susah banget buat menghilangkan si logat-logatnya itu, ya udah jadiin itu ciri khas. Nah, tapi untuk belajar intonasinya, sedikit demi sedikit juga kita akan terbiasa sih sebenarnya. Masih PR sih buat aku juga. Karena susah banget ngilangin logat Sundanya itu. Nah, selanjutnya adalah volume. Volume ketika public speaking ini juga cukup penting. Gimana kita bisa meyakinkan orang-orang, gimana orang-orang bisa ngedenger apa yang kita sampaikan kalau volume kita aja pelan-pelan banget. Nah, kalau ini kan kita online ya. Jadi kita nggak terlalu membutuhkan volume yang sangat tinggi, tapi kalau kita kalau kita seminar di ruangan yang besar, audiensnya banyak, tentu kita harus menguatkan volume kita gitu, biar benar-benar kedengeran kemana-mana. Jangan sampai ada audiens yang di belakang yang nggak bisa dengar suara kita gitu. Nah, selanjutnya itu ada speed atau tempo. Nah, speed dan tempo ini bisa kita perhatikan penggunaannya. Sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar sih, karena tempo cepet juga nggak apa-apa selama artikulasinya jelas gitu. Tapi kalau misalnya memang itu bermasalah, bisa dikurangin gitu. Tetapi selama berada di ruangan atau selama kita sedang menjadi public speaker, nah kita bisa memainkan itu untuk memancing teman-teman sekalian gitu. Sama halnya kalau misalnya aku coba diem, ini adalah salah satu strategi untuk speed juga ya. Dari tadi aku diem tapi ternyata cuek semua, berarti kalian semua nggak ngedengerin. Nggak ada yang aku diem nggak. Kacang. Aku diem nggak ada. Saya malah nunggu-nunggu. Nggak ada yang manggil, nggak ada yang apa. Aduh. Itu bisa jadi pancingan gitu ketika kita speednya cepat, tiba-tiba memperlambat atau tiba-tiba berhenti gitu. Itu bisa kita jadikan sebagai pancingan reaksi teman-teman semuanya gitu sebenarnya ya. Ini. Oke. Nah, itu untuk unsur vokalnya ya. Kenapa? Gak apa-apa, lanjut aja dulu. Itu untuk unsur vokalnya. Nah, lanjut ke karakter ya. Dan tadi udah unsur dasarnya dari unsur vokal ya. Sekarang kita ke karakternya nih. Karakter ini ada off air atau offline ya. Nah, off air atau offline ini juga disesuaikan nih. Kita jadi apa sebenarnya? Apakah kita jadi MC, kita jadi pembawa acara, kita jadi moderator, atau kita jadi narasumber?
Nah, itu pun disesuaikan dengan format acaranya. Kalau itu jadi MC pembawa acara ulang tahun, kita harus ceria. Ulang tahun siapa? Ulang tahun anak-anak. Bahasa yang kita gunakan apa? Bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak gitu. Dengan nada intonasi juga yang disesuaikan. Intonasinya gimana? Berarti intonasi membujuk, intonasi mengajak bermain, intonasi merayu gitu. Atau kita misalnya lagi di acara serius gitu. Kita jadi moderator, tapi moderatornya acaranya serius. Kita ketemu sama pejabat-pejabat. Penggunaan bahasanya tentu berbeda. Intonasinya juga lebih halus, lebih soft. Kemudian kalau kita lagi jadi MC-nya acara-acara yang rame gitu, dengan audiens yang banyak, kita harus seseru mungkin, karena MC itu adalah orang yang membawa acara tersebut bisa jadi semakin meriah. Kalau konsep awalnya meriah, bagaimana caranya kita membawa acara itu semakin meriah. Jadi intonasi yang kita gunakan, intonasi yang ceria, bisa jadi yang nadanya tinggi, atau misalnya lebih powerful gitu. Terus bisa membawa si audiensnya itu juga benar-benar semangat gitu. Semangatnya mengalir dari suara yang kita keluarkan sebagai MC-nya gitu. Itu gimana caranya si suara kita benar-benar bisa memberikan semangat ke audiens semuanya. Nah, jadi kalau kita lagi jadi pembawa acara, ya kita harus sesuaikan dengan formatnya juga gitu. Mungkin acaranya itu acara lebih ke acara-acara yang mungkin ada berita duka, kita juga harus menggunakan speed yang lebih lambat, kemudian lebih halus, kemudian lebih menunjukkan bahwa kita empati gitu. Nggak mungkin kita menggebu-gebu di acara duka gitu, tiba-tiba yang halo semuanya gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi kita tetap sesuaikan semuanya berdasarkan dengan format acaranya kita, itu untuk off air dan offline. Tapi itu juga berlaku untuk online dan on air ya, karena mungkin Rivo sudah terbiasa dengan on air live report. Nah, tapi live report juga kan kita menggunakan suara atau suara yang sesuai dengan formatnya sendiri ya. Kalau kita lagi live berita duka kan nggak mungkin juga. Bentar nih, aku pernah melakukan satu kesalahan ya. Ini benar-benar salah banget. Mungkin skip atau entah kenapa gitu. Ketika aku live, ini cerita ya. Ini cerita ya untuk live. Jadi waktu itu lagi ada ledakan gitu. Dan itu berita yang benar-benar aku bisa dapat infonya. Nggak apa-apa kan kalau sharing ya? Gak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Jadi aku pernah gini loh, mau live gitu. Live-nya sebenarnya tentang, kayak waktu itu lagi ada debat calon presiden kan. Ya, aku akan menyampaikan live tentang debat gitu, yang sebenarnya itu adalah suatu acara yang menggebu-gebu semangat gitu. Bagaimana caranya mengalirkan semangat itu ke audiens semuanya. Nah, tapi tiba-tiba last minute banget, sekitar 10 menitan sebelumnya, tiba-tiba ada ledakan kan di Senayan. Oke, nah itu informasinya aku baru dapetin last minute banget. Nggak sempat bisa riset segala macam untuk update-annya. Akhirnya aku sampaikan masih dengan vibes-nya itu masih yang benar-benar kita udah ke konsep kalau menggebu-gebu karena lagi ada debat gitu ya. Tiba-tiba ada ledakan. Si settingan muka aku tuh masih benar-benar yang ceria gitu, padahal itu adalah berita ledakan yang sebenarnya orang-orang lagi panik gitu, bisa jadi itu bom dan sebagainya. Itu kesalahan banget sih. Nah, jadi kita harus belajar juga ya teman-teman ya, karena itu pengalaman yang udah aku rasakan gitu. Seharusnya ketika berita seperti itu ada satu tema yang berbeda gitu dalam satu penyampaian yang akan kita lakukan. Di awal harus sedih, kemudian harus tetap menggebu-gebu berikutnya. Gak apa-apa, jadi di awal kita kasih raut wajah kita yang datar dulu, kemudian si intonasi, suara, penyampaian segala macamnya juga harus yang lebih pelan, karena itu berita duka ya.
lebih pelan, lebih soft. Nah, ketika sudah selesai penyampaian tentang berita yang mungkin berita duka, baru kita mulai setting lagi sedikit demi sedikit untuk intonasinya naik, ataupun speed-nya juga semakin cepat, mimik wajahnya juga lebih ceria gitu. Dari situ baru kita konsepkan lagi. Jadi kurang lebih sih kayak gitu teman-teman. Okay. Nah, jadi si presenter, reporter, news anchor, host, MC, moderator semuanya atau narasumber segala macam pun kita harus bisa menyesuaikan dengan si konsepnya sendiri, temanya seperti apa ya. Yang paling penting itu. Nah, itu yang akan membuat karakter kita keluar. Karakter kita jadi apa di situ gitu. Kita harus seperti Bung Lo nih ya. Jadi ketika acaranya sedih, karakter kita jadi bunglon, kita jadi orang yang mungkin berempati. Ketika itu ceria, kita juga harus ceria dari intonasinya segala macam gitu. Karena ini cerita aja ya, jadi ada contoh-contoh PTC-nya gitu ya. Kebetulan kalau aku sudah pernah merasakan di satu program yang lebih ke apa ya, Po, merajut Asca itu ya, Po. Kisah inspiratif ya. Kisah inspiratif, ya. Feature, kisah inspiratif yang dia memang temanya itu lebih ke pacing-nya itu lebih lambat gitu. Jadi kita harus pelan-pelan karena untuk audiensnya itu biar memahami si kisah-kisahnya kita gitu. Nah, di situ juga PTC pun harus lebih pelan-pelan, terus lebih soft, bahasanya juga lebih ringan. Nah, beda lagi ketika dimakan receh misalnya ya. Dimakan receh itu lebih ekspresif. Kenapa? Karena kita mewakilkan makanan yang audiens itu nggak bisa merasakan makanan itu. Gimana caranya kita sebagai seorang yang ada di lokasi itu, orang yang merasakan makanan itu, tapi kita juga harus mengajak audiens itu untuk bisa merasakan itu gitu. Jadi benar-benar harus ekspresif banget. Enak. Atau pedes banget gitu. Nggak mungkin kan orang sedih kan lebay. Kalau untuk kayak berita duka lebih ke intonasinya aja, terus lebih soft gitu, lebih ke penggunaan katanya lebih pelan-pelan. Kalau kita bicara mungkin bisa segini. Jadi penonton semuanya tuh. Terus ada PTC kayak mungkin kayak jejak petualang yang bertualang melakukan hal yang baru, berarti harus ekspresif karena ini hal yang baru kita lakukan gitu. Wow, tinggi banget ini 10 meter gitu, kita harus manjat tebing, atau wow dalam banget ini kita divingnya ya Po ya, kita diving dalam banget gitu, ada hiu gitu kan, benar-benar harus ekspresif ngasih tahu ke penonton semuanya. Bagaimana cara? Oke deh, aku cukupkan aja untuk materinya ya, biar nanti lebih ke kita diskusi aja biar lebih enak. Oke, thank you Kak. Thank you Teh Putih atas materinya. Oke, langsung ke pertanyaan. Oke, ada pertanyaan pertama dari Kamelia. Budi, kalau mendengar nama Kamelia, justru gue ingatnya tuh lagunya Ebit GAD ya. Yang mana? Nyanyi zaman bahala. Ada pertanyaan dari Kamelia nih. Kak, boleh dicontohkan body language yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kayak gimana sih body language-nya, Teh Putih? Body language yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Ini jadi apa dulu nih? Jadi apa? Prok. Ini maksudnya MC atau moderator atau apa? Pokoknya apapun aja yang penting berhubungan dengan pembawaan acara atau kayak gue ini pas jadi moderator. Nah itu nggak boleh tuh. Apaan? Enggak. Jangan kaget dong. Oke. Enggak. Maksudnya kalau body language yang nggak boleh terlalu sering dilakukan itu adalah gerakan-gerakan yang mengganggu penonton ya. Audiens ya. Misalnya, jangan sampai itu nge-distract audiens. Kita lagi ngomong gini, tapi kita gini-gini terus. Gitu, berkali-kali. Nah, itu bikin audiens itu, kenapa sih, ada apa sih di rambutnya? Kayak malah nggak akan ngedengerin apa yang diomongin, tapi merhatiin gerakannya gitu. Atau kita ngeliatin jam terus. Lagi jadi narasumber, ngeliatin jam terus. Itu kan sebenarnya bahasa tubuh ya, jadi mewakilkan sesuatu.
Si audiens pasti mikir, kenapa sih dia buru-buru ya? Apa ada acara ya? Mau ngapain sih ngeliatin jam terus gitu. Jadi sebenarnya nggak spesifik harus mana yang boleh dan tidak boleh. Selama itu tidak mengganggu si audiens, nggak sampai ke distract gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalnya itu udah berulang-ulang dilakukan, ya itu ngeganggu, sebaiknya jangan. Kayak misalnya, tapi sebenarnya kayak hal-hal, ini lagi ngomong, tiba-tiba headset jatuh kan, tapi kita mau ngebenerin. Ya nggak masalah, karena ini adalah hal yang kalau kita nggak benerin, ini akan mengganggu jalannya acara kita gitu. Sama kayak live, kalau lagi live report ini lepas. Nggak kedengeran dong yang di studio. Jadi nggak apa-apa kita benerin aja, tapi dengan cara yang tenang gitu. Atau tiba-tiba mic-nya, gitu. Nggak usah panik. Wah ini tinggal kita, kita alihkan. Wah ini ternyata mic-nya bermasalah nih. Gitu, nggak apa-apa, nggak masalah kalau untuk urusan teknis-teknisnya, asal jangan yang ngedistract aja sih, gitu. Terus ngapain gue gini ya? Lanjut pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan dari Rara nih. Perkenalkan aku Rara asal Lampung. Widih, Badak Lampung ya. Kalau saya ingatnya Lampung itu kalau ingatnya Badak Lampung FC. Iya. Kalau ingat bola Badak Lampung ya. Oke. Salam kenal Teh Putih, izin bertanya. Benarkah ketika kita bicara dengan tempo yang cepat, maka pendengar akan lebih fokus mendengarkan kita? Terima kasih. Oke. Fokus mendengarkannya, tempo yang cepat. Tempo kayak ya. Saya gini contoh ya. Tempo cepat kayak rapper gitu. Kebalik, justru kalau kita terlalu cepat, itu mungkin didengar, tapi tidak dipahami ya. Gitu. Jadi sebaiknya sih dengan tempo yang pas. Dan sebetulnya ada ketukannya kalau kita berbicara. Jadi nggak cuma lagi main musik aja yang ada ketukannya, tek, 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 tek. Tapi sebenarnya ketika kita jadi public speaker juga ada ketukannya. Kalau memang kita udah stabil di segitu aja. Oke. Jadi kita nih akan coba untuk gitu. Tapi jangan terlalu cepat juga, karena sebenarnya kalau terlalu cepat, itu orang nggak akan ngerti. Dan bisa jadi kalau kita terlalu cepat, nih kayak sekarang ini kan terlalu cepat ya, jadi intonasinya itu akan nyaru gitu. Intonasinya itu nggak akan jelas, jadi sebaiknya di speednya yang pas aja. Kalian juga bisa ngerasain sendiri kok dengan kalian ngerekam, terus dengerin, oh ini kecepatan nih, berarti kayaknya harus dilambatin segini deh. Rekam lagi dengerin, oh oke, segini udah pas. Artikulasinya juga jelas kalau segini gitu. Jadi kalau memang baiknya sih kita evaluasi terus ya, biar kita selalu ngedengar kita udah kecepatan, terlalu lambat, artikulasinya kurang jelas, atau mungkin intonasinya juga. Nah itu bisa didengerin kalau kita udah ngerekamnya. Di situ baru bisa evaluasi. Oke, ada pertanyaan dari Krisdayanti Sarimase. Wis, Krisdayanti Sarimase ini tukang capture sama kayak gue juga nih, tukang capture juga nih. Oke, malam Kak. Bagaimana cara agar volume suara saat meliput maupun membaca berita bisa baik, lantang dan terdengar jelas? Karena kadang mau menyampaikan informasi sudah volumenya keras dan lantang, tapi masih aja yang belum jelas atau tidak kedengaran sampai menyaksikan. Makasih. Nah, gimana Teh? Pertanyaan dari Sarimase. Nah, berarti ini balik lagi ke yang tadi aku sampaikan ya. Itu udah pernah coba ngerekam nggak sih? Direkam, didengar. Iya, jangan-jangan itu cuma perasaan kita aja. Kita udah ngerasa kalau volumenya udah pol, intonasinya juga udah jelas, ternyata oh enggak, oh iya, penonton nggak denger nih bagian ini, oh iya, ini kecepatan, oh aku belibet di ngomong yang ini. Coba direkam dulu, kalau ternyata memang di situ benar, oh ya udah, berarti udah pas gitu. Tapi kalau cuma perasaan aja, perasaan kita juga sama mantan mungkin kadang-kadang naik turun ya, namanya perasaan, belum pasti. Kadang-kadang inget, kadang-kadang enggak, kan perasaan. Gitu. Oke, ada apa nih pertanyaan dari Mbak Erna nih, Mbak Erna Rahmawati. Wah ini dokter sekaligus yoga nih. Saat memberitakan, adakah pembagian berita, misalkan untuk berita duka atau berita sedih di akhir sesi untuk mengatur suara? Teh Putih, punten atau jawabannya yang dari Mbak Erna? Oke, Bagas apal banget ya profesinya semuanya ya.
Ya, untuk mengaturnya sih lebih ke tadi ya. Kalau berita duka itu sebaiknya temponya kurang lebih segini. Jadi memang kita ada empati yang disalurkan dari suara yang kita keluarkan ya, nggak terlalu cepat. Jadi si penonton juga bisa merasakan kalau oh bener apa ya maksudnya empatinya itu kalau kita coba didengerin kalau kita ngomong terlalu cepat gitu, itu kan lebih ke beatnya cepet itu kan lagu aja kalau beatnya cepet kan itu oh itu lagu-lagu seru, nggak ada lagu sedih yang beatnya cepet, ya kan? Kalau lagu sedih aja kan pelan-pelan. Oh, lagu-lagu putus cinta deh rata-rata semuanya kan pelan, soft gitu. Nah itu yang akan kita gunakan di suara kita dari penyampaian kita dengan tempo yang itu gitu. Jadi si empatinya itu lebih berasa. Nggak harus nangis, nggak harus raut wajahnya cemberut gitu. Yang penting nggak senyum aja. Kalau senyum itu memang udah kelihatan banget ya berkebalikan dari berita dukanya. Dukanya, nah itu Sunda banget sih benar. Udah jadi ini aja ciri khas. Oke. Halo, boleh? Maksudnya gini pembagian kalau misalnya berita siang, berita sore itu memang adakah pembagian dalam arti kalau berita yang agak sedih tuh nanti belakang aja biar beatnya tuh I see. Awal ini terus belakangnya yang turun gitu. Enggak. Jadi gini. Sebenarnya urutan mana yang akan disimpan di depan, di tengah, dan di belakang itu adalah berdasarkan update berita ya. Biasanya kalau beritanya, bukan dari dia berita sedih ataupun berita yang apa ya, berita baik ataupun berita duka ya, tapi lebih ke biasanya update akan disimpan di depan. Kenapa? Karena itu benar-benar harus diinformasikan lebih dulu gitu. Nah, kalau misalnya dia yang timeless, maksudnya kayak berita-berita yang sebenarnya penting nggak penting, ya penting sih sebenarnya. Maksudnya timeless itu bisa ditayangkan kapanpun, itu biasanya agak disimpan di belakang-belakang. Jadi kita nggak berdasarkan dari berita baik ataupun dukanya ya. Nah, kecuali kuliner. Kalau kuliner biasanya lebih banyak sih disimpan di belakang karena dia lebih soft gitu. Jadi untuk kayak kalau misalnya kita olahraga kan ada pemanasan, ada pendinginan gitu. Biasanya makanya ditaruh di belakang. Tapi itu juga kembali lagi ke ke grafik penonton sih. Kalau dari televisi kan kita ada rating share ya. Biasanya kita coba untuk ngeganti-ganti format dari rating share-nya itu. Gitu. Tapi kalau untuk hard news biasanya dari update, urutannya update, terus yang timeless, terakhirnya baru kayak kuliner atau soft news gitu. Tapi kalau dia program misalnya jejak petualang atau mungkin bolang dan sebagainya, itu biasanya kita coba kulik-kulik dari rating share-nya penonton nih, gitu. Mana yang didulukan sama yang mana enggak, dilihat dari temanya, mana yang lebih menarik gitu. Terima kasih Mbak. Mbak Erna pertanyaannya kompor gas nih. Pertanyaan tadi nih. Dari Mbak Erna ke Teh Putih. Oke. Ada pertanyaan dari Mbak Ayu nih. Nih pertanyaannya kompor gas juga ini kalau kata Pade Indro Warkop, seorang komedian legend. Malam Teh Putih, salam kenal. Gimana caranya agar bagi seorang... Bagas. Mau nanya langsung nih. Mbak Ayu tanya langsung? Iyalah, mau tanya langsung. Ya, kompor gas. Kompor gas, maaf ya, punten Bayu bacain tapi nggak apa. Lanjut Kak. Bayu mau tanya, monggo. Kompor gas ini pertanyaannya nih. Iya, nggak apa-apa. Ya Pak, malam Teh, salam kenal. Iya. Ya, jadi saya mau tanya Teh, gimana caranya kalau sebagai komunikator, kan komunikator pembicara juga ya, pokoknya penyampai seorang komunikator lah. Itu dengan artikulasinya dia itu bisa mendeskripsikan pesan yang ingin disampaikan. Jadi kan kalau mimik kalau gestur tubuh atau apa mungkin bisa ini ya bisa tergambar gitu kalau dari gestur tubuh. Nah sekarang kalau fokusnya itu dari artikulasi Teh, itu gimana caranya gitu supaya apa yang kita sampaikan itu bisa terdeskripsi dengan baik gitu lewat artikulasi, karena kadang-kadang kan orang itu punya kelemahan ya dalam berkomunikasi. Salah satunya misalnya artikulasi yang kadang-kadang nggak jelas, mungkin orang cadel atau seperti apa gitu. Tapi semua juga menjadi seorang bicara kan, maksudnya kapanpun bisa dapat kesempatan untuk berbicara gitu. Nah, gimana dia mengatasi orang yang punya kelemahan dari yaitu tadi artikulasi yang agak
susah gitu, tapi bisa mendeskripsikan pesan yang mau disampaikan itu bisa nyampe gitu. Terus juga gimana ketika mendapatkan seseorang yang seorang komunikator yang artikulasinya tadi kurang jelas, tapi penerima pesannya itu tetap merasa nyaman dengan apa yang sudah dia sampaikan. Itu dulu tes sementara. Oke, terima kasih. Jadi gini ya, sama seperti halnya hewan, kuda gitu. Kalau si penunggangnya tidak nyaman, kuda itu akan merasakan gitu. Jadi kalau si komunikatornya sendiri nggak nyaman, maka si orang yang si audiensnya juga akan nggak nyaman gitu. Kalaupun komunikatornya ternyata dia punya kekurangan, maaf ya, sebut saja mungkin cadel gitu. Tapi kalau dia udah firm, dia udah ngerasa nyaman, dan si audiens juga akan merasakan itu gitu, meskipun dia punya kekurangan. Karena ada teman-teman kita ya Po ya, yang sebenarnya dia punya kekurangan itu, bahkan dia bisa jadi anchor gitu. Jadi itu bukan kekurangan yang mungkin sebagian ada yang menganggap itu awalnya fatal banget nih, dia pembicara gitu, dia komunikator, tapi kok dia cadel. Itu kan kayak sebenarnya sebaiknya sih nggak usah gitu. Mungkin ada netizen yang berbicara seperti itu, tapi ternyata itu bukan kekurangan yang benar-benar akan tenggelam, tapi dia kekurangan yang kemudian dimunculkan jadi kelebihannya dia. Gitu. Ketika dia udah firm, dia udah nyaman, si penonton pun atau audiens pun akan merasakan hal yang sama gitu, nyaman. Mungkin agak belibet dari intonasinya, artikulasinya. Artikulasi itu juga tetap bisa dilatih, dijaga gitu. Ketika kita ngelihat si orang cadel ngomong, kalau kita lama-lama ngelihat dia firm, nggak kelihatan kok itu cadel gitu, karena kita nggak butuh dia cadel atau enggaknya, yang kita butuh informasinya gitu. Itu nggak akan kelihatan. Ataupun dia ternyata memang cadel, tapi dia berusaha untuk menjelaskan membuat artikulasinya itu menjadi jelas gitu. Semakin lama juga cadelnya nggak kelihatan gitu. Jadi sebenarnya bukan perkara cadel atau enggaknya ya, siapapun, benar tadi kata Mbak Rahayu, siapapun bisa menjadi komunikator gitu, selama dia bisa mengatasi kekurangannya atau masalahnya dia sendiri jadi kelebihannya dia gitu. Gimana Mbak Rahayu, apalagi yang kurang? Siapa tahu bisa dilengkapi sama aku. Ya. Berarti berarti karena saya kan pernah punya teman, dia tuh punya ya kekurangan lah seperti itu gitu. Jadi tapi secara ini bisa saja sebenarnya dia sangat berpotensi begitu. Cuman karena dia agak kurang dari cara pembahasaannya gitu loh. Ya sebutlah teman saya itu orang Banjar kan. Teh Putih mungkin tahu ya sedikit karakteristik orang Banjar kan, bahasanya tuh seperti apa gitu. Tapi sebenarnya dia tuh sangat berpotensi sekali. Makanya waktu itu cerita sama saya itu, dia tuh sebenarnya pengen ikut debat bahasa Inggris waktu itu. Dia tuh sangat pandai menurut saya dalam pengetahuan bahasa Inggrisnya tuh sangat baik gitu. Tapi karena bahasanya dia yang seperti itu, logatnya masih sangat kental Banjarmasinnya gitu loh. Jadi dan kan orang Banjarmasin kan kadang-kadang ada juga ya kesusahan, salah satunya cadel gitu kan. R-nya agak kurang ini gitu. Jadi dia tuh agak-agak jadi kayak minder gitu. Padahal menurut saya potensi dia tuh sangat besar sekali gitu. Karena saya tahu banget dia seperti apa. Dia tuh pandai banget sebenarnya, secara basic pengetahuannya dia sudah bagus banget gitu. Tapi karena dia punya kekurangan seperti itu gitu. Jadi waktu itu saya sempat mendorong dia, ayo cepet ini gitu. Tapi ya kayak gitulah. Jadi makanya saya tanya gimana ya caranya supaya kalau kita menyadari gitu. Kan dia bisa dapat kesempatan tapi dianya masih ini gitu, sayang banget gitu saya kalau ngelihatnya, karena potensinya besar banget kalau menurut saya dia mah. Nah sebenarnya itu ada contohnya sih, bukan contohnya, maksudnya ada teman kita yang juga sebenarnya dia cadel tapi juga jadi anchor gitu, dan nggak masalah, dia bahkan aku pernah nonton dia jadi anchor gitu, kita nggak sadar kalau dia itu cadel, saking dia udah firm, dia udah nyaman, dan kita sebagai penonton juga nyaman, sampai kita nggak sadar kalau dia itu cadel, padahal dia itu cadel gitu, dan dia juga berusaha memperbaiki si cadelnya itu, ya pada akhirnya jelas gitu. Nah kalau memang bisa sih, coba dikasih tahu aja gitu, ada kok orang yang cadel juga ternyata dia bisa jadi anchor. Dan sebenarnya kalau orang Banjar kayaknya bukan cadel ya, emang bawaan ininya kan, bawaan bahasanya ya, kayak karena kebiasaan. Ya, R-nya agak hilang gitu kan. Iya. Itu aja. Jadi dia agak merasa malu gitu loh, Teh, agak merasa malu karena lombanya debat bahasa Inggris. Ini kan levelnya juga ini gitu waktu itu.
gitu loh. Padahal kalau saya lihat, padahal sebenarnya dengan itu bisa jadi karakter ya, sesuai dengan tema kita kan, gunakan suara untuk pembentukan sebenarnya bisa jadi sebuah karakter. Itu betul. Jadi karakter kita sendiri gitu. Nah, jadi orang pun akan pertama gini, orang ngedengar suara dia, nantinya malah akan, oh ini suaranya ini nih gitu, karakternya dia banget gitu. Nah, kalau dia bisa percaya diri, kalau dia bisa nyaman dengan si suaranya dia, sebenarnya tinggal itu aja sih, balik ke dianya sendiri. Ya udah, makasih Teh. Sama-sama. Oke, sebelum ada pertanyaan dari Bang Dipo, nih kebetulan saya kasih ini ya pastinya ya. Kasih penjelasan sedikit, tolong dong pertanyaan di diskusi malam ini harus pertanyaan seputar public speaking ya. Kalau offset dari tema malam ini ya, fix saya nggak akan baca pertanyaannya ya, secara tegas ya. Oke, Bang Dipo kalau yang bertanya boleh dong, silakan Bang Dipo pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator, terima kasih Bagas. Kompor gas. Ini pertanyaannya kebetulan karena kita temenan, jadi belum pernah disampaikan ke Putih ya. Karena juga jarang saya nanyain ini sama teman-teman sesama jurnalis gitu. Gimana sih Put, kalau kita belajar public speaking itu kan mungkin nggak 1-2 hari ya, perlu bahkan bertahun-tahun untuk bisa sampai di posisi ini. Di posisi misalnya Putih nyaman dengan on cam-nya, Putih nyaman dengan intonasi, vokal, dan juga volume gitu untuk on cam yang memegang mic maupun on cam yang menggunakan clip on atau on cam yang misalkan tidak menggunakan mikrofon sama sekali, hanya mikrofon dari kamera misalnya gitu. Itu kan butuh penyesuaian bertahun-tahun juga gitu. Kemudian untuk bisa jadi MC dan juga pembicara di luar kan juga butuh waktu juga nih Put. Mungkin Putih bisa sharing sama teman-teman yang ada di sini. Seberapa banyak sih latihan yang Putih lakukan untuk bisa nyaman sama public speaking yang dilakukan sama diri sendiri? Karena seperti tadi Putih bilang di awal bahwa kita ketika ngobrol akan berbeda tentunya pembicaraan dan bahasanya dengan ketika kita melakukan public speaking gitu. Di tahun keberapa istilahnya Putih bisa nyaman sama public speakingnya Putih? Sudah nyaman dengan intonasi, volume, mimik, ekspresi, gesture dan segala macam, sudah di tahun keberapa kira-kira sudah yakin bahwa public speaking-nya sudah mumpuni gitu? Tahun keberapa ya jadi mikir? Ya karena kita biasa melakukan ini setiap hari ya. Mungkin kalau teman-teman yang nggak terbiasa melakukannya setiap hari bisa latihan ya paling enggak 1 minggu itu 2 kali mungkin ya. Jadi kita tetap akan mengasah kemampuan kita, sama halnya dengan nyetir gitu. Kalau kita bisa nyetir tapi kita nggak pernah mempraktekannya, kadang-kadang lupa gitu. Begitu pula dengan intonasi, kemudian artikulasi dan sebagainya, itu dilakukan paling tidak 1 minggu itu 2 kali. Kenapa kita bisa dengan seakan mudah? Karena kita melakukan itu setiap hari mungkin ya. Jadi benar-benar yang Ini suara siapa ya? Punten. Oke, lanjut. Terus gue langsung bingung. Lanjut kayak bingung suara siapa ya? Jadi mungkin kita bisa mungkin karena kita setiap hari melakukan itu ya, jadi seakan-akan itu udah nempel sendiri. Tapi kalau yang tidak biasa melakukannya setiap hari, mungkin bisa latihan 1 minggu 2 kali. Nah, saat sudah menyadari kalau kita sudah terbiasa itu mungkin setelah 3 tahunan kali ya, Po ya. Karena di tahun pertama itu masih benar-benar kita trial error kan, jadi masih coba gitu, masih mencari masih mencari Karakter. bagaimana ya karakter kitanya ya kalau di awal-awal tahun itu. Tapi setelah ke tahun kedua coba lagi yang lain, nah tahun ketiga mungkin kita sudah benar-benar tahu, oh kita ternyata karakternya di ini gitu. Tapi pada akhirnya kita tetap menyadari ya karakter kita di mana ya gitu. Dengan sebetulnya kita punya karakter sendiri, gini loh maksudnya. Kita itu kan ada di dunia jurnalis ya, Po ya. Kita akan mencoba berbagai macam hal di dalam jurnalistik ini gitu. Ada soft news, hard news dan sebagainya yang mana kita harus jadi bunglon untuk bisa mencoba semuanya. Tapi gitu, kita sendiri menyadari karakter kita itu ada di mana gitu. Seperti Rivo gitu, karakternya mungkin dia ada di Indonesiaku ya, dengan suara, intonasi yang benar-benar dia sudah nyaman, sudah firm dengan itu.
tata bahasa yang digunakan, segala macam. Begitupun dengan saya, mungkin saya juga udah nyaman dengan feature misalnya dengan tata bahasa saya yang digunakan seperti apa, terus speed-nya, intonasi, artikulasi gitu. Lebih ke menggebu-gebu gitu kan dibandingkan dengan yang hard news gitu, lebih ekspresif mungkin dibandingkan dengan yang hard news gitu. Di tahun ketiga sih kurang lebih ya. Iya, karena adaptasinya kalau kita mungkin bisa dilakukan setiap hari gitu. Teman-teman kan pasti butuh medianya nih, butuh webinar, butuh seminar, butuh kelas-kelas online ataupun pertemuan-pertemuan offline untuk menjadi public speaking gitu, menjadi public speaker gitu. Mungkin saya mau tambahin sedikit buat teman-teman. Putih ini di kantor adalah salah satu andalan buat soft news karena memang tadi sudah menemukan karakter dan akhirnya nyaman dengan karakternya, kemudian bisa mengeluarkan karakter itu begitu kuat, dan akhirnya program-program yang, terutama program-program yang feature ya, memang akhirnya juga bertumpu sama Putih. Kayak misalkan dulu ada Selamat Pagi ya Putih ya, ada Merajut Asa, kemudian sekarang ada Makan Receh, yang mana membutuhkan orang-orang yang bisa on cam membawa beritanya jauh lebih menyenangkan dibandingkan apa yang kita liput gitu. Jadi misalkan sekarang nih makanannya mungkin biasa aja, tapi dengan dibawakan sama Putih menjadi lebih menarik gitu. Kemudian di Selamat Pagi misalnya ada wisata ataupun kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sehari-hari banget gitu, tapi ketika dibawakan sama Putih yang memang sudah punya karakter public speaking di bagian soft news dan feature news itu, akhirnya jadi lebih menarik. Teman-teman bisa bayangin ketika Putih misalnya jatuh dari pohon, dia langsung on cam gitu. Ketika dia newsroom pakai motor atau mobil, dia langsung on cam gitu kan. Totalitas ya. Iya, atau ketika kecebur, abis itu langsung on cam. Itu kan tidak mudah gitu untuk bisa langsung klik, kemudian nge-switch dirinya dari yang tadinya ngobrol sama narsum, kemudian langsung on cam ke kamera dengan bahasa yang akhirnya berbeda, dengan mimik dan ekspresinya juga berbeda gitu. Jadi teman-teman, saya saran banget kalau teman-teman mau bisa menjadi seseorang yang punya karakter dalam public speaking-nya gitu ya, baik dalam suara, intonasi, dan lain-lain. Banyak-banyak latihan, mumpung ada medianya, mumpung ada kesempatannya, ambil aja terus gitu. Jangan ragu untuk memulai. Thank you, Put, udah dijawab. Satu lagi deh, tambahin deh, Vo. Jadi gini, sebenarnya ada pengalaman baru yang baru gue rasakan di beberapa minggu kemarin ya, pas liputan inline. Oke. Yang inline ya. Inline ya. Inline itu adalah program yang baru seminggu tayang ya berarti ya. Yang pagi-pagi tahun 7. Betul, ya kan? Pagi-pagi jam 8:30. Nah ya, itu baru banget. Itu dia akan mengemas berita dengan konsep yang light, hard news dibikin light gitu. Light itu artinya dia hard news tapi kemasannya tetap harus menarik, tapi beritanya berat gitu. Nah, itu adalah suatu itu challenge banget ya, Put. Challenge banget, dan kayaknya tuh aku tuh ngerasa cukup puas. Puas bukan berarti kita tidak belajar ya, tetap ke depannya kita tetap harus belajar gitu, karena setiap item yang kita liput berbeda gitu. Ketika kita puas di dalam satu liputan, misalnya itu liputan makanan, tapi kan item lainnya beda ya, jadi kepuasannya itu tidak berhenti di satu liputan kita gitu, karena kita terus belajar. Nah, ini kepuasan aku tuh didapat dari yang kemarin liputan inline. Liputan tentang mobil yang dia update, berita update, dan kategorinya cukup semi lah, hard news dengan masih berita-berita santai, tapi dia hard news ya, karena pemerintah, kaitannya dengan pemerintah. Nah, bagaimana mengemas liputan hard news gitu dengan light, itu kan masuk ke karakter aku ya, begitupun dengan intonasi, artikulasi segala macamnya, itu di karakterku yang memang sudah kebentuk soft news-nya ya, tetapi gimana caranya kita mengemas berita hard news ke soft news, akhirnya itu berhasil gitu loh. Penggunaan bahasanya itu lebih santai, gesturnya juga, body language-nya juga lebih santai, bukan yang duduk ngomong kaku, enggak, tapi kayak lebih ke keluar masuk mobil sambil ngomong. Itu kan pembawaan dari feature ya, pembawaan dari liputan-liputan soft. Terus bahasanya yang digunakan juga soft, tapi dia beritanya termasuk kategori yang hard news gitu, dan itu ternyata cukup memuaskan, itu hasilnya maksudnya cukup baik gitu.
Nah, karakter itulah yang mungkin bisa kita ambil ilmunya, bisa kita belajar dari itu, bahwa si karakter kita yang sudah kita kebentuk juga ternyata bisa kita terapkan di hard news, dan itu menjadikan suatu kemasan liputan yang ternyata juga cukup baik gitu sih. Jadi sama-sama belajar karakter aja biar kita memahami diri sendiri juga sih karakter kita gimana. Ya, keren-keren itu satu tantangan yang nggak ada di banyak media ya, maksudnya nggak banyak ada di televisi lain ya, maksudnya kemasan berita yang hard news kemudian dikemas dengan ringan tuh gimana, nggak terbayang gitu kan. Tapi Putih sama teman-teman di lain juga alhamdulillah berhasil melalui itu selama seminggu ini, dan tentunya itu harus orang-orang yang memang sudah memiliki karakter, karena pastinya Put kalau misalkan teman-teman yang baru masuk pasti akan juga kebingungan, mereka jadi akan kebingungan, oh ini harusnya gimana ya gitu, karena tadi beberapa pertanyaan juga gitu kan, gimana pembawaan untuk berita yang ini, gimana pembawaan untuk berita yang seperti ini, kemudian harusnya dibedakan, tiba-tiba sekarang jadi satu kemasan gitu kan istilahnya. Ya, benar. Nah, itulah kenapa si vokal, kenapa si suara ini juga berpengaruh ke karakter kita ya. Jawabannya ada di situ ternyata. Di karakter aku, suara aku tuh sudah seperti ini gitu. Vokalnya aku sudah seperti ini, tapi aku harus membawakan berita, dan kemauan dari kantor pun pengen berita yang hard news tetapi dia light, dan ternyata itu oke, bagus juga sih. Sebenarnya aku sempat agak takut karena itu keluar dari rules kita ya. Biasanya kan kalau hard news itu begini nih pakemnya nih, begini. Tapi pada akhirnya, oke, kita coba dengan begini. Ya udah deh, aku coba dengan karakter aku sendiri nih. Aku akan menyampaikan dengan bahasa aku yang lebih ringan, body language aku yang lebih ringan juga, dan ternyata oke, gitu. Lumayan sih hasilnya. Gitu sih. Oke. Thank you, Bu. Oke, thank you juga Bang Rivo ya. Pertanyaan tadi, waduh, ini Mbak Erna, Mbak Ayu, Bang Rivo, pertanyaan sama-sama cap jagung kalau kata komentator sepak bola ya. Oke, ada pertanyaan dari Wintan ya. Kak, saat kita berbicara itu nadanya udah menarik dari awal, tapi kalimat yang diucapkan di akhirnya kayak rancu ya. Saat jadi terdengar seperti pembicaranya belum kelar, itu bicaranya, itu bagaimana cara mengatasinya? Punten teh, pertanyaannya, jawabannya maksudnya. Maksudnya yang nada yang rancu itu, yang di endingnya rancu, tapi awalnya menarik. Kenapa bisa jadi rancu? Kayak sepertinya endingnya kayak endingnya agak awkward gitu yang terdengar, kayak contohnya kayak gue barusan tadi nih. Itu mah kelihatan dari mukanya. Enggak sih, sebenarnya kalau memang di depannya kalian udah menggebu gitu ya, nadanya udah semangat, kesananya juga harus gimana caranya nih kita tetap stabil. Kalau kita aja udah ngerasa itu berkurang, itu kok jadi awkward, itu nanti si audiens itu akan merasakan hal yang sama gitu loh. Jadi bagaimanapun caranya kita menyamankan diri kita sendiri dengan suara kita, vokal kita, untuk memberikan kenyamanan juga ke audiens gitu. Caranya gimana? Ya caranya kita evaluasi nih perasaan kita. Tadi kan kita coba ngobrol masalah perasaan ya. Kok rasanya ini kok berkurang ya semangatnya ya. Ya udah balikin lagi ke semangat yang awal gitu. Gimana caranya agar tetap sama sampai akhir gitu semangatnya. Itu kembali ke dirinya masing-masing gitu. Bener nggak sih? Apa ada yang salah dari jawabannya? Maksudnya itu bukan sih? Iya harusnya sih gitu ya. Mungkin maksudnya gini juga Put, kadang ketika kita sudah menjelaskan sesuatu nih, tiba-tiba di tengah-tengah ada informasi yang lepas atau miss gitu, karena mungkin tekniknya kita menghafal, atau ada informasi yang tiba-tiba kita lupa background-nya gitu kan, kadang tiba-tiba kita terdiam atau kalimatnya menggantung gitu. Mungkin gimana cara mengakalinya gitu, untuk menutup endingnya menjadi kalimat yang bagus, atau tiba-tiba ditutup dengan quotes atau kalimat yang bisa membangkitkan tepuk tangan dari penontonnya gitu. Kadang kan orang-orang yang memang paham public speaking itu bisa mengakhiri kalimat dengan ending yang wah bikin orang tepuk tangan gitu. Atau kalimat-kalimat yang akhirnya ujungnya bagus gitu. Nah, mungkin pertanyaannya gimana sih caranya mengakhiri dengan kayak gitu supaya nggak kentang gitu, nggak nanggung. Gini. Oke. Maksudnya di awal itu semua penyampaian itu udah seakan sempurna gitu. Nah, tiba-tiba di akhir itu kok kayaknya kentang.
Ya itu sih sebenarnya harusnya dipersiapkan dari awal ya. Jadi kita udah tahu kita akan membuka bagaimana, kita juga harus sudah tahu akan mengakhirinya gimana gitu. Kalau misalnya bingung dengan bahasa quotes, pakai pantun bisa, ya kan? Pakai pantun tuh kayak pramugari-pramugarinya si hijau, ya kan? Itu bisa pakai pantun. Atau bisa pakai nyanyi. Jadi kalau misalnya kalian gue kayaknya kalau misalnya ngomong pakai kata-kata quotes atau kata-kata biasa itu akan krik-krik deh. Udah nyanyi atau nyanyi juga nggak apa-apa kan, nggak masalah, nyanyi, pantun, atau mungkin ngajak semuanya teman-teman untuk pelemasan. Ini udah selesai nih sesi tanya jawabnya, boleh dong sebelum kita berpisah gitu kita berdiri semua pelemasan, atau mungkin kayak ini kan foto gitu. Foto itu jadi penutup yang menarik kan gitu. Jadi kita bisa coba hal-hal yang baru untuk jadi penutup yang menarik sih sebenarnya. Foto, nyanyi, pelemasan, ya, asal bukan olahraga ya. Kayak ibaratnya kayak presenter Liga 1 ya. Liga 1 ya. Oke. Ini pertanyaan bintang udah ya tadi ya. Kayak rancu ya. Oke. Tapi kebetulan juga nih, gue tuh pernah ada pernah nonton pertandingan bola nih, suara komentator kalau ada suara kayak kata-kata yang biasanya kayak ibaratkan kayak catchphrase ya kalau bahasa Inggrisnya ya, lebih tepatnya ke slogan atau semboyan, itu ngomongnya tuh intonasinya tinggi. Ini tanggapan Teh Putih gimana ya? Tanggapan Teh Putih soal itu kalau ada kata-kata slogan gitu di komentatornya ngomong pakai nada tinggi gitu, kayak jepret, kayak ya ampun. Oh, oke. Gitu. Oke. Nah, tapi kalian tahu kan orang yang ngomong kayak gitu cuma moderatornya sepak bola kan? Nah, itu karakternya. Jawabannya ada di situ. Moderatornya ruang belajar nih, begitu. Nah, itu. Ini moderator sepak bola, Put. Oh, pantesan. Tapi ketahuan kan itu moderator sepak bola. Bener, moderator sepak bola. Iya, karakternya ya. Komentator. Ya, pokoknya orang-orang pasti kalau dengar speed cepet, tiba-tiba teriak. Ya itu cuma kayak komentator sepak bola ya, nggak ada lagi yang punya. Iya nggak sih? Komentator MotoGP gitu juga ya? Komentator gulat juga ada yang kayak gitu juga. Pas kebetulan kan gue nonton tayangan gulat juga di luar negeri ya. Itu juga ada yang sama intonasinya kayak oh my god, terus you're kidding me gitu. Stone Cold ya gitu. Kayak ibaratkan kalau komentator gulat Amerika kayak gitu juga. Kenapa? Pasti punya karakter yang unik juga. Iya, jadi gini deh. Itulah karakter yang akhirnya kalian simpulkan sendiri kan, kalau orang-orang yang melakukan hal itu cuman komentator sepak bola, gulat, olahraga. Kenapa? Karena mereka memberikan semangat ke audiens semuanya. Jadi biar audiens itu merasakan, wah ini benar berarti olahraga. Coba kalau pernikahan, sekali-kali coba deh MC-nya suruh kayak gitu. Krik pasti, karena itu pernikahan. Jangkrik ya. Iya, pernikahan nggak mungkin dong pernikahan seperti itu menggebu-gebu kayak lagi olahraga. Nah itulah karakternya. Karakter orang komentator sepak bola, komentator olahraga akan menggebu-gebu, akan teriak-teriak. Kenapa? Biar penontonnya juga ikut kayak gitu, melakukan hal yang sama. Penonton yang lagi nobar di kafe, kayak gitu juga pasti kan ke bawah. Komentatornya teriak, ikutan teriak. Ya karena itu olahraga. Itu sah-sah aja, nggak masalah kayak gitu. Itu cuma cara mereka untuk membuat karakter itu semakin lengket. Nggak ngerti sih siapa yang awalnya melakukan hal itu, tapi sampai akhirnya dia berhasil membentuk karakter komentator sepak bola jadi seperti itu. Oh, itu. Oke, jelas pertanyaan gue ya tadi ya. Oke, ada pertanyaan dari Alfionita. Nih, halo Kak, aku Vio dari Makassar. Wes, Ewako PSM ya kalau Makassar. Kalau saya tahunya kalau Makassar tuh PSM ya. Oke, bagi topik ya. Mana Makassar? Tadi Alfionita ya. Oke, izin nanya dong. Izin nanya cara biar suara nggak terdengar sebagai maksudnya, maaf ya, ulang lagi ya. Izin nanya cara biar suara nggak terdengar sedang kelelahan atau capek karena napasnya gitu. Kan biasanya kalau news anchor suaranya kan biasanya harus cepat. Rapper juga bisa sih. Oke, Teh Putih, punten jawabannya.
Maksudnya mungkin gitu ya. Biar nggak capek gitu ya, biar nggak ngos-ngosan gitu. Nah, sebenarnya itu munculnya dari speed kita yang terlalu cepat pada awalnya ya. Kalau kita terlalu cepat itu akan jatuhnya ngos-ngosan, sama kayak kita lari kan kita ngos-ngosan ya. Kalau kita terlalu cepat ya bakal ngos-ngosan juga gitu. Nah, tapi ada juga yang bermasalah dengan dia panik mungkin, dia terlalu apa ya terlalu demam panggung mungkin, jadi itu bikin ngalir ke suara yang kita keluarkan gitu, jadi terdengar ngos-ngosan karena dia deg-degan gitu, pengen cepet-cepet selesai, makanya ngos-ngosan. Tapi sebenarnya cara ngatasin biar nggak ngos-ngosan itu adalah tempo kalian harus sama dari awal sampai akhir gitu, ada ketukannya, tek-tek-tek-tek-teknya berapa, tapi jangan terlalu cepat. Nah itu insya Allah nggak akan ngos-ngosan nih. Tapi kalau dia tempo dari awal sampai akhir udah ngos-ngosan terus, udah cepet, dia bakal ngos-ngosan gitu. Jadi sebenarnya tempo yang terlalu cepat yang bikin ngos-ngosan. Wah, berulang-ulang nih ngos-ngosannya. Oke, gitu sih. Oke, pertanyaan dari apa ya? Dari Wintan tadi, siapa tadi yang pertanyaan tadi tuh? Oh iya, Avionita. Nih, berbobot dah, paten nih. Oke. Ada pertanyaan dari siapa lagi nih? Oh, ada dari Muklas Nur Adi Putra maksudnya. Maksud saya. Oke. Bismillah, izin bertanya terkait Muklas Nur Adi Putra. Nih, bismillah, izin bertanya terkait public speaking. Seberapa pentingnya sih bahasa tubuh dalam public speaking? Apakah mampu mempengaruhi audiens atau mampu merubah pola pikir si pendengar tersebut? Terima kasih, Kak. Tapi kalau dengar pertanyaan mirip-mirip kayak Camelia ya, hampir mirip. Tapi nggak apa-lah. Oke, Punten, Teh Putih, pertanyaan dari Muklas tadi tentang seberapa penting bahasa tubuh dalam public speaking. Bahasa tubuh berarti ya bukan body language mempengaruhi audiens atau mampu merubah pola pikir si pendengar tersebut. Hampir mirip lah kayak pertanyaan Camelia tadi. Iya, benar bahasa tubuh yang tadi digunakan ya. Tapi nggak mungkin kan kalian lagi public speaking tiba-tiba joget-joget kan? Nggak mungkin kan ya. Jadi sebenarnya public speaking, TikTok. Oke, kalau kita jadi narsum TikTok bisa joget-joget kali apa ya. Nah, tapi maksudnya hampir mirip seperti yang tadi ya, benar ya Bagas ya. Jadi benar banget. Kita lakukan hal-hal yang mendukung apa yang kita sampaikan ya. Kita boleh melakukan hal-hal lain di luar pergerakan-pergerakan kita megang mic kayak gini, tapi itu dilakukan untuk mendukung si apa yang akan kita sampaikan. Misalnya tiba-tiba kita nulis terus ngasih unjuk tulisannya gitu untuk memperkuat penyampaian kita ya, selain dari yang disampaikan. Misalnya kita mau ngasih tahu burung-burung nih harusnya kayak gini nih teman-teman nih, burungnya itu posisinya di sini, atau gambar nih, pengambilan gambar. Oke, aku lagi nyampaikan pengambilan gambar kan, kebetulan di slide-nya nggak ada, terus kita tiba-tiba ngegambar, audiens kan pasti diem, ngapain dia ya gambar ya, tapi kita bisa kasih tahu nih, jadi kameranya posisinya ada di sini nih, misalnya kita lagi webinar kayak gini, posisinya di sini. Nah itu nggak masalah gitu, itu untuk memperkuat apa yang kita sampaikan. Tapi kalau hal-hal ini ternyata nggak penting gitu, kayak tadi malah ngedistract, itu berkali-kali kayak gini, nah itu lebih baik dikurangi deh. Kita juga sadar kok, bakal sadar kalau hal-hal yang kita lakukan nggak perlu, itu bakal sadar. Nah itu lebih baik dikurangin aja gitu. Atau gimana, mungkin ada pendapat lain dari teman-teman biar kita diskusi aja. Pendapat lagi, banyak pertanyaan tapi malah pertanyaannya malah banyakkan offside ya dari tema kita ya. Banyakkan offside ya. Halo, boleh? Jadi malah pertanyaan, ini contohnya pertanyaan topik nih yang sebenarnya offside dari topik ya. Ada yang mau ngomong tuh kayaknya tuh, Mbak Erna ya? Yes. Iya, mungkin saya berkomentar tentang Bagas. Jadi dulu tuh waktu ikut kelas public speaking, Bagas tuh termasuk agak frustasi dan sharing ke saya, minta kayak, aduh suara saya kok kayak Suneo ya, dan sebagainya. Terus saya bilang, Bagas, asal kamu, istilahnya itu memang ciri khas kamu, dan asal kamu lebih pede, pasti bagus. Dan aku ngerasa sekarang Bagas jauh lebih bagus. Mungkin Mbak Putih bisa melihat sekarang
dengan karakter apapun kalau kita oke, kita pede itu rasanya akan jauh lebih bagus. Begitu Mbak Wi? Nah, thank you Mbak Erna. Yes. Malu dia Jujur. deh. Enggak, maksudnya itu sama seperti hal yang tadi disampaikan tadi siapa ya yang cadel itu. Nah, Barahayu. Tapi Barahayu. mungkin gue agak lebih cempreng kayaknya suaranya. Enggak Kalau jauh masalah masih- cempreng. Karena aku sendiri pun termasuk suaranya yang mungkin ngebas ya lebih gede gitu. Tapi emang gue peduli gitu suara gue gede atau segala macem, biarin aja orang itu udah jadi diri kita sendiri, terus kita harus dicempreng-cemprengin, halo iya semuanya, kan nggak mungkin ya guys ya. Terus bener. kamu tiba-tiba harus jadi oke, digede-gedein gitu, malah kan lebay gitu. Udah jadilah diri kita sendiri, tapi kita memberikan kenyamanan ke diri kita sendiri, firm dengan kita, supaya nantinya audiens juga akan firm gitu. Dan Mbak Erna pun sekarang sadarnya, Bagas kayaknya udah berkurang deh. Sebenarnya itu bukan Bagasnya yang berkurang, Mbak, tapi Bagasnya yang udah nyaman, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi kita nggak ngeh dengan kekurangannya dia, dengan celahnya dia itu. Gitu. Jadi kayak ibaratkan udah kebentuk. Dia kayak ibaratkan kalau pengen lebih baik jadi diri sendiri daripada jadi lebih baik. Ya lebih buat gua bilang ya. Gua agak sedikit keterbatasan juga ya. Karena gua sering ngomongnya ngejelimet. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting pede aja. Iya. Tapi kayak ibaratkan gini, kalau gue masa lebih cocok jadi gue sendiri daripada gue jadi kayak contoh ya, gue jadi news anchor, terus pas gue capture news anchor kayaknya gue belum mampu gitu, kayak belum bisa sih, belum mampu gitu. Pengen bilang cocok deh kalau bawain konten-konten digital, nah nggak apa-apa. Pas itu gue coba aja belajar, dan masa gue lebih nyaman dari diri gue sendiri daripada jadi orang-orang lain atau jadi seorang news anchor terkondang gitu. Nah, tapi gue terima kasih juga sama Rubel Warga Pas 62 juga nih, udah memberikan gue kesempatan berapa kali, kadang-kadang berapa kali jadi MC, kadang-kadang ini baru 2 kali gue jadi moderator, dan menurut gue alhamdulillah gara-gara Rubel gue jadi pede gitu ya, masa pede lah kalau mau bawain buat diskusi atau MC juga. Gue terima kasih sama Rubel juga. Iya, benar-benar teman-teman semuanya nih, kalau memang kalian ternyata punya ruang belajar seperti ini, itu manfaatkan sebaik mungkin gitu, karena di sinilah tempat kalian belajar, emang benar-benar belajar sih gitu. Jadi kalau memang ternyata ngerasa nggak pede atau salah di awal, nggak masalah, tapi kita tetap bisa belajar di sini. Dan sebenarnya poin pentingnya sih jangan sampai ada yang saling menertawakan. Susah banget belibet. Nggak ada yang saling menertawakan, karena kita sama-sama belajar. Aku sama Rivo aja sampai saat ini masih terus belajar kok gitu. Benar-benar. Kita masih suka nyari role model dari acara-acara di TV lain atau di TV luar gitu ya. Mana yang kira-kira bagus. Dan sebenarnya kalau kita melakukan kesalahan juga nggak masalah ya Po ya, karena nggak mungkin kita sempurna dengan kita bisa jago banget. Terus kalau udah bisa hanya milik siapa? Setuju mau Bang Rivo sama Teh Putih, setuju nih. Gitu. Jadi ya itu, orang aku aja masih bisa melakukan kesalahan kok ketika live atau segala macam gitu. Karena kita sama-sama belajar sih. Mungkin pengalaman aku sama Rivo aja lebih duluan di sini gitu, lebih bisa merasakan. Oh iya Put, terkait yang tadi diceritain sama teman-teman ya, mungkin bisa diceritain gimana sih pengalamannya Putih waktu itu memulai public speaking, entah di kampus ataupun di kantor gitu. Mungkinnya ada Widya, suaranya agak ini ya. Kita mute dulu. Ya Wid, tolong Wid, mikrofonnya matiin Wid. Nah udah. Soalnya takut ini, kuping saya bludak nih. Iya Put, gimana pengalaman public speaking waktu itu? Karena beberapa orang menganggap ketika kita public speaking, kita harus menjadi pribadi yang berbeda gitu. Entah bahasa, entah gesture, ya, entah cara duduk, entah penyampaian, kemudian banyak hal teknis yang dia pikirkan sampai tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Sementara seorang public speaker biasanya orang yang sudah nyaman dengan apa yang dia lakukan. Ketika ngomong dia udah nggak lagi mikir harusnya duduk seperti ini, geser seperti itu. Di pengalaman Putih seperti apa sih sampai akhirnya menemukan ini loh diri gue yang seperti ini, bukan yang kemarin gue pelajarin gitu. Dari hal teknis yang diserap kemudian akhirnya udah ngeblend sama karakter Putih itu gimana pengalamannya, caranya gitu?
Mungkin kalau di awal ya orang-orang masih tetap akan mencoba untuk mencari ya. Makanya dia mencoba menjadi orang lain, mencoba menjadi si A, mencoba jadi si B, mencoba jadi si C. Tapi pada akhirnya dia akan tetap kembali ke diri dia sendiri gitu. Segimanapun udah berusaha untuk berubah gitu, nggak gampang loh jadi orang lain dan capek kan. Jadi pada akhirnya akan tetap jadi diri dia sendiri gitu ketika dia berbicara di depan umum gitu. Nah, pengalamannya tiap orang kan pasti pernah merasakan jatuh bangun ya, sama halnya seperti aku juga di awal-awal mencoba untuk jadi orang lain, sama gitu, karena itu hal yang akan kita lakukan dalam proses belajar ya, jadi orang lain dulu di awal nih, begini, tapi kita sendiri juga akan ngerasa, ini nggak nyaman deh gitu, kita coba lagi jadi orang lain, nggak apa-apa, itu sama seperti halnya orang lagi mau bikin usaha, pertama dagang cilok, kedua dagang serabi, ketiga dagang bakwan gitu. Tapi kan ganti-ganti terus sampai akhirnya dia menemukan, oh ini ternyata nih passion kita di sini. Sampai akhirnya kita menetapkan hati untuk seperti ini. Begitupun dengan karakter ketika kita sudah mencoba jadi orang lain. Oh enggak, karakter aku ternyata di sini dan inilah aku. Gitu. Jadi sebenarnya jangan pernah mencari karakter kita dari orang lain, tapi perdalamlah diri kita sendiri untuk mendapatkan karakter kita. Gitu. Itu sebenarnya bakal tahu dengan sendirinya kok, karena karakter kita datang dari hal apa yang biasa kita lakukan gitu kan. Nah, sampai akhirnya ketika udah jatuh bangun, dapat evaluasi, kamu begini, pada akhirnya jadi aku yang sekarang ngeblend juga dengan sendirinya gitu. Itu berdasarkan setelah kita melakukan beberapa hal untuk menjadi orang lain ya. Secara tidak langsung akhirnya kita temukan dan jadilah seperti ini gitu. Nanti juga mungkin teman-teman semua akan merasakan hal yang sama gitu. Ketika sudah mencoba jadi siapa akhirnya oh saya seperti ini gitu. Jadi jadilah diri sendiri aja sih yang nyaman kayak gimana dengan bahasanya ya. Mungkin kata orang, kita kan pernah di hard news dan soft news-nya, ya. Gitu. Tapi yang menilai mungkin orang lain, bisa menilai, oh lo nggak cocok begini, tetapi kan juga kita udah mencoba gitu untuk jadi itu semua, yang pada akhirnya, oh saya ternyata memang yang seperti ini, dan ternyata orang lain pun akhirnya menilai hal yang sama gitu, karena kita sudah menunjukkan diri kita, karakter kita seperti ini, kita nyaman dengan karakter seperti ini, orang lain pun melihat, oh dia memang seperti ini. Kenapa? Karena kita yang nyaman dengan diri kita, orang lain menilai pun, gini loh, intinya sebenarnya kalau kita nyaman, orang lain tuh akan menilai, oh di karakternya begitu, gitu. Sama seperti halnya Rivo. Karena Rivo nyaman dengan Indonesiaku, orang jadinya melihat gini, emang Rivo Indonesiaku banget, gitu. Kenapa? Karena itu tersalurkan, gitu loh. Kalau kitanya aja kaku, gitu, nggak nyaman di sini, orang lain jadi tidak bisa menilai itu, sampai akhirnya pun orang lain nggak akan melihat karakter kalian gitu, karena kalian sendiri udah nggak nyaman, nggak kuat karakternya. Iya. Boleh ceritain nggak Put, mungkin contoh ketika Putih berusaha menjadi orang lain tuh pas kapan sih, atau misalnya ngerasa, mungkin sekarang pengalaman itu bisa Putih tertawakan sendiri gitu ya, pengalaman itu tuh kapan sih Putih rasain gitu, nyoba jadi orang lain, terus nyobanya tuh kayak gimana, nyoba jadi orang lain dalam hal suara, karakter, apa gesture, atau siapa role modelnya Putih waktu itu? Enggak sih, sebenarnya lebih ke jadi orang lain itu bukan aku menjadi Rivo ya, bukan. Tetapi aku tidak menjadi diri aku sendiri gitu. Okay. Nah, entah itu siapa orangnya gitu. Jadi misalnya pas lagi di Merajut Asa nih, dengan konsep begini gitu kan, mau nggak mau aku harus berusaha menjadi seperti yang di temanya Merajut Asa. Tetapi aku berubah menjadi orang lain, bukan seorang Putih gitu, yang akhirnya mendayu-dayu dengan penggunaan kosakata ataupun tata bahasa yang mungkin kaku, juga volume ataupun bukan artikulasi, intonasinya yang tidak tepat karena menjadi orang lain, dan itu akhirnya nggak kebentuk gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu dengan pengalaman, akhirnya lebih baik kita tetap harus menyesuaikan tema ya teman-teman ya, kalau kita mau membangun karakter kita gitu, dengan dari vokal kita segala macam, sesuaikan dengan temanya, tetapi kita tetap jadi diri kita sendiri gitu loh. Aku formnya begini, aku akan begini nih, intonasiku begini, alurnya begini, tetap jadi diri sendiri tapi tidak keluar dari temanya itu.
Nah, kayak waktu di Merajut Asa dulu sempat jadi orang lain gitu, yang pada akhirnya iya emang kelihatan kaku ya, karena kita bukan jadi diri kita sendiri dan penonton itu merasakan hal itu dari intonasinya, dari suaranya, semuanya gitu, bener-bener yang berubah dan kita pun nggak nyaman gitu. Contohnya sih itu. Tapi kan kesini udah kayak di Selamat Pagi gitu, mungkin udah mulai di Selamat Pagi di awal pun kan kita masih mencari karakter kita ya. Intonasi yang harus kita gunakan dengan karakter kita apa. Tapi lama-kelamaan, oh oke, udah begini, oh ini aku. Gini, udah tahu kita konsepnya gimana. Gitu sih, jadi sedikit lah. Kalau misalnya kalian ternyata sudah menemukan karakter kalian, diperkuat aja karakternya itu. Kalau memang kalian benar-benar serius ya pengen jadi public speaker. Aduh. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan yang ada lagi pertanyaan lainnya di kolom chat ya. Soalnya ini ada beberapa pertanyaan yang offset nih ya. Pertanyaan pemuda tersesat banget. Enggak, Oke, teman-teman tapi ada yang mau cerita gas, coba aja ditanya. Gak apa-apa kalau ada yang mau cerita boleh ya. Yang kalau ada yang mau cerita tentang suara iya, public speaking boleh lah. Gak apa-apa, santai aja. Mungkin ada teman-teman yang malu-malu. Pernah jadi moderator, kayak saya tadi nih. Kayak saya tadi pernah loh. Pokoknya kayak saya tadi waktu pas sharing ya tadi pengalaman masalah soal di public speaking. Gak apa, kalau ada yang mau tanya, kita tunggu nih. Soalnya banyak. Pokoknya tunggu aja lah, ada yang ngobrol-ngobrol gitu. Soalnya di kolom chat belum ada pertanyaan yang cocok sih. Soalnya banyak pertanyaan yang dikit-dikit jangan offside ya. Bahkan sampai moderatornya speechless. Nggak apa-apa sih, cerita aja teman-teman yang mungkin udah pernah jadi moderator atau jadi MC, terus dapat pengalaman yang kurang menyenangkan. Sarimase mungkin. Itu. Soalnya saya pernah lihat Sarimase itu pernah, kelas public speaking itu pernah agak sedikit turbulensi ya dalam suaranya nih. Turbulensi lagi. Turbulensi. Mungkin sebelum mau cerita nggak? Coba Sarimase. Sarimase biasanya suka cerita nih di tiap tema dia suka sharing. Gimana? Halo? Bisa halo. kedengaran ya? Banget. Oke. Ya sih, saya kan pernah juga satu kelas sama Bagas sama Mbak Erna waktu kelas public speaking-nya Bung Tio. Kan Loh. Sarimase, suaranya hilang. Aduh. Oh, hilang. Tar. Tapi ada yang bertanya. Tapi kalau mumpung Sarimase suaranya hilang, ada pertanyaan nih. Sorry. Oh, ya nggak apa-apa. Oh, maaf ya, agak kecepatan. Nggak apa-apa, lanjut aja deh. Sarimase. Tanyanya. Aku kan dulu kan suka bercerita. Jadi selama praktek kan aku kan. Oh ya benar, lanjutan. Selama praktek kan aku selalu genre berita. Genre berita, tapi kadang juga yang non berita kayak musik. Seperti itulah pengalaman saya waktu ikutan public speaking itu aja. Halo, Sari. Halo? Siapa namanya? Sarimase. Itu dia sama kayak saya juga sih, sebagai tukang capture juga. Jadi pernah ikut kelas public speaking bareng Mbak Erna sama Bagas gitu. Terus gimana Sari waktu itu bawain genrenya lebih banyak berita? Iya. Lebih ke artinya sih. Iya. Semuanya dinilai sama Bung Tio kan pokoknya serius. Lebih cocoknya di situ. Oke. Mungkin karena intonasinya juga cocoknya di berita ya. Iya betul. Kalau musik biasanya lebih bersemangat kan, sama kayak bola, olahraga. Ya musik lebih powerful juga karena bisa kadang diselip-selipin dengan nyanyian kayak gitu kan kalau acara musik. Iya. Karakter di berita maupun karakter di musik kan beda-beda. Contohnya Om Komeng ya, waktu Om Komeng bawain acara-acara lawak kan, kayak dulu spontan kan, harus spontan juga dia membawakan sebuah acara. Begitu juga dengan suaranya
Om Komeng. Contohnya Komeng nih, public speaking. Iya. Menurut gue cocok. Mungkin teman-teman bisa lihat juga dari YouTuber yang kalau di depan kamera misalnya menjadi karakter apa gitu, kemudian ketika dia menjadi host atau MC dia berubah karakter. Misalnya Boy William, terus kemudian David Gadgetin juga. Atau misalnya David Raffi Ahmad lah gitu. Itu pasti juga beda bahasanya ataupun gesturnya ketika depan kamera yang menampilkan kesehariannya dia dengan menjadi host di panggung musik misalnya, itu juga pasti beda. Ya, benar, walaupun karakternya tetap karakternya Raffi Ahmad, tapi tentu penggunaan bahasa, gesture dan intonasinya pun juga beda gitu. Walaupun kita kadang udah nggak bisa membedakan ya, oh dia tetap si Raffi Ahmad nih, tapi sebenarnya ada yang beda gitu. Tapi benar sih kata Rivo, itu tetap beda sih, berasa bedanya ya. Kalau misalnya si Raffi Ahmad itu dia lagi ada di atas panggung gitu ya, acaranya itu live, dia biasanya lebih menggebu-gebu dibandingkan dengan kalau dia lagi talk show, ya kan, beda kan. Dan kalau di atas panggung itu, misalnya kita bisa ngeliat nih ada tamunya siapa ya, misalnya kayak waktu dia sama Nia Ramadhani ya, waktu awards, apa itu acara apa ya? Award ya, kalau nggak salah award ya? Awards kan? TikTok award ya? TikTok award. Dia ada tamu-tamu yang mungkin pejabat dan sebagainya, tata bahasa yang si Raffi gunakan juga dia lebih bukan baku ya, mungkin lebih formal aja. Benar, lebih formal. Terus juga ketika dia di acara itu dia kayak lebih soft gitu, nggak terlalu nyerobot nih. Nggak terlalu kecuali kalau dia lagi di musik-musiknya, nah itu kan menggebu-gebu. Nah kita bisa belajar dari artis-artis sebenarnya, karena sampai saat ini juga aku nih masih tetap belajar nih kalau di Makan Receh misalnya lagi bawa artis. Nah artis itu luar biasa loh dia. Benar. Iya bener ya, artis itu luar biasa ya. Ketika dia on kamera, itu yang masih sebenarnya kita juga masih tetap belajar ya, karena artis ketika on kamera dia itu kayak semua langsung berubah dari muka, intonasi, dari dia ngomong, kayak dua orang yang berbeda. Gimiknya, terkejutnya gitu, cara makannya beda banget. Beda. Abis itu kamera off, balik lagi. Kayak misalnya di grafik kita lagi, ini lagi kamera off tuh gini, ya kan? Kamera on, kamera off lagi, gini lagi grafik mereka gitu. Tetapi mereka tetap jadi diri mereka sendiri gitu. Iya. Hanya mereka kayak udah punya settingan depan kamera sama settingan belakang kamera. Nah, itu yang harus kita belajar banget. Nah, itulah karakternya. Gitu. Tapi juga kalau misalnya Raffi Ahmad pun di acara-acara lain, itu dia tetap, sebenarnya Raffi Ahmad keren sih ya, kalau dia untuk MC sebenarnya. Dia benar-benar bunglon banget, dia berkarakter sih. Karakternya tetap karakter Raffi Ahmad, tapi ketika dia bawain acara apa-apa, dia bisa berbeda-beda. Gitu. Itulah mengapa orang-orang itu mahal ya, Put. Maksudnya mungkin orang di luar sana yang awam melihatnya bahwa mereka modal tampang doang atau misalnya modal fisik doang, tapi sebenarnya ada basic ilmu yang jauh lebih besar dan tertanam di dirinya mereka. Dalam hitungan detik mereka sudah bisa melakukan apapun yang kita ini bahkan sebagai jurnalis yang udah setiap hari ketemu kamera juga masih belajar soal itu. Itu lagi gini ya, kamera ya, siap-siap ya, itu bisa seberubah itu. Lagi cemberut, kameranya udah on kan, ayo mulai syuting. Hai pemirsa semuanya, langsung berubah. Nada, intonasi, semua langsung berubah. Dan itu benar-benar kayak yang, ternyata ada harga, ada hasil gitu. Iya benar. Jadi itu tidak bohongi, profesional banget. Nah itu benar-benar kita harus belajar teman-teman. Kadang-kadang. Iya boleh. Monggo silakan nanya. Oh iya, Mas Bagas lupa izin ke Mas Bagas. Nggak apa-apa, santuy aja, Mbak Ayu. Baru kepikiran teh, mau nanya. Jadi sebenarnya kita itu membawakan style kita sebagai seorang, misalnya nih MC atau moderator ya, itu ngelihatnya sebenarnya audiensnya kah atau bentuk acaranya. Jadi gini, saya kan semuanya ya. Jadi kan gini, saya kan pernah punya pengalaman yang kemarin saya webinar sama Bang Rivo ya, memangnya kemarin itu kan. Nah, itu kan pesertanya itu beragam teh ya. Jadi ada yang orang-orang kantor yang otomatis yang usianya di atas puluhan gitu. Maksudnya 30-40 orang tua lah, orang-orang dewasa lah. Tapi ada juga yang
audiensnya itu di bawah gitu. Jadi kan kita sebagai, waktu itu kebetulan saya jadi moderatornya. Kebetulan karena narasumbernya adalah Bang Rivo dan sudah mengenal secara pribadi juga. Jadi kan akrab gitu kan. Maksudnya kita bangun suasana seperti itu gitu. Tapi saya sebenarnya ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran. Saya ini pantas nggak sih dengan gaya seperti itu, karena audiens saya ini sebenarnya ada yang di atas saya gitu sebenarnya. Okay. Nah, terus pada saat kali kesempatan kedua saya berubah, saya jadi MC dengan tema waktu itu agak sedikit tentang karya tulis, dan itu lebih banyak lagi audiensnya yang jadi selalu beragam gitu loh Teh. Tapi karena saya MC, jadi saya bawaannya kemarin itu ya masih santai aja gitu. Tapi karena waktu kemarin jadi moderatornya, saya agak-agak khawatir gitu Teh, ini gimana nih saya bawa acara ini, harus stylenya tuh harus mengikuti audiensnya kah, atau ini, karena ya itu tadi audiensnya tuh beragam gitu loh Teh. Ada yang di atas saya kan, hitungannya ya bos-bos saya gitu kan, di atas gitu Teh. Gimana tuh Teh jadi? Gini, sebenarnya kita juga harus bisa membagi ya. Jadi gini, yang harus kita pahami pertama adalah ini acara apa? Oke. Acaranya dia lebih ke ceria, dia hiburan, maka kita harus sudah men-setting diri kita untuk rame gitu, heboh. Tapi itu udah satu poin ya, udah kita tanamkan. Kedua, ketika kita lihat audiens itu ada bos-bos kita segala macam. Bahasa yang kita gunakan sebagai MC adalah bahasa yang akan kita lakukan dari awal sampai akhir. Tetapi ketika kita menyapa si bos-bos itu, otomatis kita akan gunakan intonasi, penggunaan kalimat yang berbeda, karena akan lebih menyapa, memanggil, tapi juga menghormati karena dia bos ya. Tetapi di sisi lain, posisi dia bos atau mungkin ada Rivo, sebutlah, mungkin Rivo ahli, atau mungkin ada siapa yang dinilai lebih ahli di bidangnya, tapi kita di sini sebagai MC, jadi kita jangan sampai hilang percaya diri kita gitu. Kita tetap harus pede gitu. Biar bagaimanapun saya adalah MC-nya, saya yang membawa acara. Kalian memang lebih ahli, tetapi di sini posisi saya adalah MC-nya gitu. Jangan sampai nggak pede gitu loh. Bukan berarti kita sombong, gue nih MC-nya nih, gue nggak pernah salah. Bukan, tetapi kita menjadi MC, maka mereka yang akan mengikuti kita gitu. Arahannya, alurnya, segala macam gitu. Jadi jangan sampai itu mengurangi rasa percaya diri kita. Karena orang tersebut lebih mumpuni, orang tersebut lebih punya ilmu yang lebih dalam gitu. Jangan gitu. Tetap aja kita posisikan sebagai MC. Kalau itu bos, kita menyapa, kita gunakan bahasa yang berbeda. Tetapi kita punya bahasa sendiri di acara tersebut sebagai MC-nya gitu. Ngerti nggak misalnya? Kayak misalnya kita tetap punya bahasa yang luas di saat kita membawa acara. Tapi pas kita sapa, halo Pak, selamat malam, bagaimana kabarnya? Misalnya kita lagi ngomong, gimana nih teman-teman, acara kali ini hiburannya itu ada macam-macam loh, jangan sampai kalian ketinggalan ya, karena ada rentetan-rentetan, wah artisnya udah datang banyak banget nih teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke artis nih, kita mau ketemu dulu, kita mau sapa dulu tamu-tamu semuanya. Ada Bapak, gitu kan, nadanya berubah ya, ada Bapak Rivo dari perwakilan Kecamatan Gang Udel, kemudian gitu kan, pasti kita beda intonasi, kita menyapa semuanya audiens, kita menyapa personal, terus selain Pak Ripo yang mungkin akan kita hormati ya, posisinya kita hormati ya Pak Ripo itu, tapi ada adik-adik semua nih dari teman-teman TK, halo adik-adik gimana, senang kan semuanya gitu. Jadi nada itu udah kita siapkan nih, tamunya siapa aja gitu, disitulah fungsi kita untuk riset tamunya siapa aja supaya kita udah mempersiapkan kata-kata yang akan kita sampaikan, intonasinya, semuanya gitu. Jadi itu sih yang harus disiapkan dari awal, di-prepare gitu. Sama halnya ketika acaranya ternyata nanti tiba-tiba ada berita duka gitu kan. Kayak di TV-TV ya, artis-artis lagi bercanda, gitu, tiba-tiba ada berita duka. Waduh, ternyata teman-teman, mohon maaf sebelumnya, acara kita mungkin agak sedikit terhenti karena ternyata ada berita duka nih. Nadanya kan berubah lagi. Dari orang tua, dari siapa, mungkin mengalami kecelakaan nih teman-teman. Jadi semuanya kita sesuaikan dengan kondisi gitu. Tapi itu tetap harus riset ya di awal ya.
untuk jaga-jaga semua yang akan terjadi di saat kita jadi MC ataupun moderator. Oke. Mungkin mau menambahi sedikit ya untuk pertanyaan tadi Mbak Ayu. Hal yang saya pelajarin selama jadi jurnalis, Putih juga pasti merasakan kenapa seorang jurnalis itu punya PD yang sangat tinggi gitu, bukannya over PD, tapi PD yang sangat tinggi, bukan hanya karena riset, bukan hanya karena kita latihan setiap hari, tapi karena sejak awal ditanamkan betul bahwa seorang pewawancara itu setara dengan siapa yang ia wawancara gitu. Entah itu presiden, entah itu orang yang tergusur dan terpinggirkan gitu. Tapi kita tetap setara, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu. Jadi ketika kita melakukan public speaking on cam di samping pemulung misalnya, kita juga tidak berakting seolah-olah kita tuh lebih dari dia gitu, karena walaupun kita misalnya nih saya datang ke pemukiman pemulung di Jakarta Timur misalnya, itu walaupun saya pakai sepatu yang bermerek misalnya, menggunakan baju yang rapi, seragam dan lain-lain, karena pakem itulah akhirnya tidak menjadikan saya merasa lebih, dan akhirnya ketika on cam juga tidak berakting seolah-olah dia yang paling kasihan dan saya tuh yang beruntung gitu. Enggak, karena kita tetap sama. Begitupun ketika ke Istana Negara, tentunya mewawancarai seorang presiden pasti semua orang ada rasa gemetar dan grogi gitu. Tapi tidak menjadikan public speaking-nya hancur gitu. Nggak boleh namanya tiba-tiba kita berubah intonasi, volume, hanya karena ketemu presiden kita menjadi menunduk, kemudian nadanya menjadi pelan, agak gemeter suaranya, itu nggak bisa. Tetap harus menggunakan pakem public speaking, intonasinya, volumenya, baru terakhirnya adalah karakter kita keluarkan. Itu kunci suksesnya. Mengapa ada beberapa jurnalis yang beberapa presenter yang akhirnya ditugaskan ke beberapa momen penting, itu sih sebenarnya karena dia punya nilai plus dibandingkan dengan presenter lain misalnya gitu. Jadi sebenarnya di antara jurnalis itu tidak ada yang namanya lebih tinggi pangkatnya, tidak ada yang namanya posisi misalnya presenter dan reporter itu yang lebih tinggi presenter di studio, enggak gitu. Tapi karena memang kesempatan-kesempatan itu hanya datang untuk orang-orang yang memiliki kapasitas lebih gitu. Walaupun memang pangkatnya setara misalnya, tapi dalam hal kualitas ada momen-momen yang hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang punya itu gitu. Jadi kalau mau menjadi bagian dari orang-orangnya itu harus dilatih terus gitu. Emang gelap ya video saya? Gelap kayaknya Bang. Tapi Teh Putih mana nih? Kok baru cuma gambar sama suaranya nggak ada? Nah, itu dia. Oh, itu baru muncul. Oke. Yang penting saya juga bantu nanggap juga nih. Yang penting jangan jangan percaya dengan omongan netizen. Kadang-kadang netizen 16 itu suka maha benar ya. Takutnya gagal itu bisa jadi pelecut gitu ya. Jadi kayak takut soalnya pernah ada kejadian true story ya, pernah saya nge-capture salah satu tayangan TV ya, itu bilang ada komentar, tolong ya ini Mbak yang presenter ini tolong diperbaiki public speaking-nya. Ya jelas lah, pastinya namanya juga manusia ya, pasti kalau ada yang salah pasti ya kita butuh belajar gitu. Takutnya ya, tapi kadang-kadang netizen plus 62 itu kadang-kadang so tahu gitu ibaratkannya. Iya. Tapi nih Kak Putih mic-nya nggak ada nih, nggak kedengeran. Di mute ya. Habis isi amunisi. Oke, kayaknya cukup dulu nih, kayaknya ada pertanyaan lagi nggak nih? Oh, ada. Dari Terima kasih Bang Riko. Iya, terima kasih. Oh, pertanyaannya enggak? Iya, sebenarnya tadi maksudnya kayak gitu seperti yang Devo sampaikan ya. Maksudnya kita tetap setara sama orang yang ada di sana gitu sih. Oke. Lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo atau gimana nih? Boleh nanya nih. Baropi kumis. Baropi Matuah. Maaf yang ngerosting ya. Ngerosting. Opi kumis pelawak tuh mah. Bambang sini ya. Ya kan, maaf yang banyak roasting. Waiting dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nih, gara-gara Bang Bagas dulu. Maaf, ini ada roasting baru kali. Rosana Silalahi. Tanya siapa lagi nih? Kalau segi gestur suara itu, nek cara intonasinya itu gimana itu Mbak? Kalau nek biasa nek misalnya Mbak Putih itu nek perasaan nek kalau gaya presenter kan mungkin kadang sedih, terus kan ada berita apa? Berita duka, ada yang berita tentang bencana alam, ada berita duka ada yang meninggal siapa, mungkin public figure atau pejabat yang wafat. Terus atau kalau yang apa itu ada juga kayak kalau presenter sama penyiar radio kan gaya gesturnya itu kayak itu loh. Kadang perasaannya mungkin ada ceria gitu, ceria bahagia kayak kan di radio Prambors itu loh kan penyanyi kayak Desta Magina gitu perasaannya kudu ceria banget, bahagia banget gitu. Jadi terima kasih Mbak Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo ngono Mbak, pokok men yo. Mbaknya itu asik banget ya, seru banget ya. Jadi Mbak, maksudnya gini, itu kan seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita lagi bawain beritanya, berita duka gitu, nggak perlu dengan ikutan menangis, nggak perlu dengan ikut seolah-olah sedih gitu, enggak. Wajahnya tetap datar, tapi intonasinya aja yang digunakan lebih lambat, lebih sedikit mendayu-dayu, tapi jangan terlalu mendayu-dayu gitu. Speednya juga pelan, terus lebih menunjukkan ada empatinya gitu, tapi tidak berlebihan. Dan itu akan beda dengan penyiar radio, karena penyiar radio itu dia hanya akan mengeluarkan suara tanpa wajah ya, tanpa gambar. Mau nggak mau, mereka akan full di suaranya mereka sendiri gitu loh. Jadi benar-benar harus seceria mungkin, gimana caranya seceria mungkin. Tapi kita nggak pernah ngelihat dong, kalau mukanya mereka itu sebenarnya sedih atau enggak, kita nggak pernah tahu kan. Tapi gimana caranya mereka harus tetap ceria gitu, intonasinya ceria. Dan tidak dibuat-buat gitu. Sampai benar-benar si suara itu tersalurkan ke audiens semuanya, ke teman-teman semuanya bahwa dia lagi ceria gitu. Jadi kalau penyiar radio juga agak lebih berat ya, karena dia harus tetap di speed yang sama gitu, speed yang cepat, speed yang ceria gitu sih. Oke, Topik gimana? Sudah jelas pertanyaan dari Teh Putih tadi? Tapi kalaupun udah oke Bang. Udah oke. Oke. Lanjut lagi tapi Teh Putih masih ngomong. Oke, maaf ya. Tambahan lagi nih, tapi kalaupun memang ternyata ada berita duka, kan bukan hal yang tidak mungkin ya ada berita duka di radio gitu. Cuma tetap aja dia akan mengurangi intonasinya, akan jadi memperlambat speednya, terus akan lebih soft, lebih halus, nggak terlalu strong gitu kalau kita ngomongnya. Oke, begini ya semuanya. Oke, begini ya semuanya. Jadi tetap kelihatan sih di radio pun meskipun nggak ada wajahnya, tapi tetap kita akan mendengarkan dengan intonasinya. Oh iya benar, intonasinya lebih turun gitu. Kalau untuk berita-berita sedih, kalau misalnya berita semangat dia akan lebih naik gitu sih. Oke. Udah kan udah ini. Oke. Tapi mohon maaf juga ya Mbak Ropik ya, tadi saya bukan maksud apa-apa ya tadi ya, cuma ngerosting doang. Tapi memang roasting juga termasuk juga sih dalam. Ya, emang nge-roasting. Apa ya, public speaking juga sih ke dalam stand up comedy. Jadi montakan joke atau lawakan. Mohon maaf ya. Tapi oke. Back to topic ya. Apa-apa. Back to topic juga nih. Opik Back to kumis. topic. Oke. Mungkin udah cukup pertanyaan diskusi kita malam ini karena udah mau hampir jam 9 ya. Tapi ada kata-kata poin-poin, ada kata-kata nggak dari Teh Putih? Kata-kata kayak poin-poin penting gitu. Closing statement. Ya, closing statement dari Teh Putih. Nah, thank you Bang Ribo udah benerin. Ya apa-apa, tetap sama-sama kita belajar semuanya ya. Jadi intinya gini, aku baru pertama kali gabung sama teman-teman semuanya di sini dan ternyata kan seru banget. Kalian benar-benar pengen belajar gitu. Ketika kalian mendapatkan satu ruang yang
bisa kalian manfaatkan dalam hal positif, lakukan semaksimal mungkin gitu. Karena ketika saya belum menjadi seorang jurnalis, mungkin saya masih jadi seorang putih yang anak kuliahan dan sebagainya, mungkin saya nggak akan kepikiran gitu untuk ikut ruangan seperti ini yang ternyata punya manfaat yang banyak gitu, karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi buat kalian yang memang benar-benar niat untuk bisa mengasah kemampuan kalian di public speaking, jurnalis dan sebagainya, manfaatkan itu karena kalian sudah punya ruangnya gitu. Jangan disia-siakan. Dan kalian kalau memang pengen benar-benar punya rasa percaya diri yang tinggi atau benar-benar pengen menjadi seseorang yang public speaking-nya punya yang memiliki nilai, ngomong apa sih gue? Pokoknya kalian yang pengen yang pengen belajar public speaking, jangan malu untuk terus jangan malu untuk terus belajar, baik di ruang ini ataupun sendiri di rumah gitu. Bisa dikaca, kemudian bisa evaluasi dengan cara direkam, banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk belajar gitu ya. Jadi tetap aja bisa mengasah kemampuan kalian dengan learning by doing ya, karena kita melakukan itu ya Po ya selama ini gitu. Jadi sampai saat ini kita tetap learning by doing sih, karena itu yang paling cepat bisa menghasilkan gitu. Ibarat kita menanam, kalau kita pupuk terus itu akan jadi buah yang manis yang enak gitu. Jadi kita harus tetap stabil untuk melakukan latihan-latihannya. Oke, itu aja cukup ya, karena saya udah belibet ngomongnya nih mungkin. Oke. Atur nuhun ya Teh atas ini closing statement-nya. Nah, kali ini saya akan bacain beberapa poin dari diskusi malam ini. Yang pertama pastinya jangan lupa seperti kata Teh Putih tadi, jangan lupa pokoknya banyakin belajar ya. Harus belajar yang lebih baik jadi yang terbaik gitu. Terus kalau yang kedua, be yourself. Jadilah diri sendiri. Jangan jadi orang lain atau apa-apa gitu. Boleh sih kalau mengidolakan seseorang atau mau role model seseorang juga nggak apa-apa. Yang penting lebih baik jadi diri sendiri. Nah, yang ketiga, pokoknya yang tiga harus tahan banting lah kalau mau beneran ikut public speaking. Jangan cuma kayak komennya pas salah-salah di komen netizen malah bener, malah ciut. Nah, nggak usah gitu. Yang penting kalian pede aja atau semangat gitu. Oke, sekian dulu poin-poin diskusi saya malam ini, dan mohon maaf juga kalau omongan saya kadang-kadang sama kayak Kak Putih ya, belibet karena orangnya juga sama aja, belibet juga. Oke, kita kembali ke MC. Yuk, MC, monggo silakan. Terima kasih Bagas malam hari ini sudah bersedia jadi moderator. Terima kasih Putih sebagai narasumber. Alhamdulillah 2 jam ini kita bermanfaat banget untuk membentuk karakter dari public speaking. Semoga nanti teman-teman bisa melanjutkan pembelajarannya tidak hanya di kelas ini, malam ini, tapi juga bisa lanjut discuss sama Putih, bisa DM ke Putih Nurul, L-nya 2. Kemudian teman-teman juga bisa follow, selain follow Rubel, follow Mbak Putih juga, karena biasanya Mbak Putih ini aktif juga di Instagram, suka sharing juga tugas-tugas sebagai jurnalisnya, baik di Makan Receh maupun di program lain. Jadi suka ada tips-tips gimana caranya jadi jurnalis yang baik gitu. Nanti teman-teman bisa belajar dari postingan-postingan Mbak Putih, dan semoga kita juga punya kelas lanjutan dari Mbak Putih, nanti kita akan agendakan ya teman-teman ya. Semoga Mbak Putih nanti bisa sharing-sharing sama kita lagi dalam tema-tema yang lain. Untuk teman-teman jangan lupa diisi form evaluasinya. Tunggu sampai jam 12 malam hari ini untuk bisa mendapatkan sertifikat, dan sampai ketemu di tanggal 28 dengan tema yang lain. Itu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Putih. Terima kasih Foto bareng ya? Terima kasih Mbak. Ditunggu